Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dan teman di samping saya bernama Dewi Kartika Sari dari kelas 11 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari pengamatan kami mengenai pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. dari struktur morfologi batang, yaitu batang tumbuhan herba umumnya mempunyai ciri-ciri lunak, berwarna hijau, jaringan kayunya sedikit atau tidak ada sama sekali. Kemudian pada ukuran batangnya kecil dan berumur pendek. Batang tumbuhan berkayu umumnya mempunyai ciri-ciri berbatang keras, tebal, berwarna coklat, dan berumur panjang. Kemudian pada anatomi batang, terdapat yang pertama ada xilem. Xilem merupakan jaringan kompleks karena tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Penyusun utamanya adalah trachea dan trakea sebagai saluran pengangkut air dengan penebalan dinding sel yang cukup tebal sekaligus berfungsi sebagai penyongkong. Kemudian yang kedua ada flum. Flum berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan ketiga ada lapisan epidermis. Fungsi epidermis terutama dalam membatasi kecepatan proses transpirasi dan melindungi jaringan yang terletak di bawahnya dari kerusakan mekanik dan dari organisme yang menyebabkan penyakit. Kemudian yang keempat yaitu ada jaringan korteks. Korteks merupakan lapisan yang tersusun atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis. Di dalam korteks ini terdapat ruang-ruang antar sel yang berfungsi untuk proses pertukaran gas. Korteks terdapat di sebelah dalam epidermis, berbentuk cincin dari sel-sel parenkim dan berfungsi untuk cadangan makanan. Kemudian yang kelima ada kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Struktur morfologi akar. Struktur morfologi akar tersusun dari akar primer, akar sekunder, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar atau kaliptra. Rambut akar umumnya terbentuk di dekat ujung akar dan berumur pendek, serta merupakan perluasan permukaan dari sel-sel epidermis akar. Rambut akar berfungsi untuk memperluas daerah absorpsi mineral dan air dari dalam tanah. Tudung akar atau kaliptra melindungi ujung akar yang bersifat sangat lunak dan mudah rusak. Bagian luar tudung akar menghasilkan cairan yang bersifat asam, yang di dalamnya terdapat enzim yang berfungsi untuk menguralkan zat-zat tertentu yang tidak mudah tembus oleh ujung akar. Dengan enzim tersebut, ujung-ujung akar dapat menembus dinding, bahkan pondasi bangunan yang sangat kokoh sekalipun. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel akar dan dari kerusakan akar menembus tanah. Anatomi akar. 1. Korteks. Korteks merupakan lapisan yang tersusun dari beberapa lapisan sel yang berdinding tipis. 2. Xilem. Xilem tersusun atas rambut skerenkim serta sel-sel parenkim yang hidup dan berperan dalam berbagai kegiatan metabolisme sel. 3. Flum. Unsur penyusun pembuluh flum terdiri atas dua bentuk, yaitu sel tapis atau sieve plate berupa sel tunggal dan berbentuk memanjang, dan buluh tipis atau sieve tubes yang berupa pipa. 4. Eksodermis. Lapisan terluar korteks yang langsung berbatasan dengan epidermis dapat menjadi hipodermis yang dinding selnya mengandung suberin atau lignin yang disebut eksodermis. Struktur morfologi daun. Daun umumnya berbentuk pipih, melebar, dan berwarna hijau. Tetapi beberapa daun ada yang berbentuk jarum seperti pada pinus dan berbentuk sisik atau duri seperti pada kaktus. Daun ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Daun yang lengkap mempunyai bagian upih daun atau pelepah daun, tangkai daun atau petioles, dan helaian daun atau lamina. Daun yang tidak lengkap tidak mempunyai satu atau dua bagian tersebut.
Pada umumnya tumbuhan mempunyai daun tidak lengkap, contohnya daun mangga atau Mangifera indica. Anatomi daun. 1. Jaringan tiang atau palisade. Jaringan tiang atau palisade adalah kumpulan sel-sel berbentuk silinder, tegak, tersusun rapat, dan mengandung kloroplas. Jaringan palisade terletak di bawah epidermis, dan pada jaringan tiang ini terjadi fotosintesis. 2. Sarung mestom. Sarung mestom merupakan jaringan pengangkut dua dan berfungsi membantu jaringan pertama, yaitu xilem dan phloem. Kemudian yang ketiga yaitu xilem. Xilem disebut sebagai pembuluh kayu yang membentuk kayu pada batang. Xilem berperan menyangkut air dan mineral dari dalam air tanah ke daun. Kemudian yang keempat yaitu phloem. Pada phloem ini prinsipnya merupakan jaringan parenkim, tersusun atas beberapa tipe sel yang berbeda, yaitu bulu tipis, sel pengiring, parenkim, serabut, dan sklerenkim. Kemudian yang kelima yaitu kloropas. Pada kloropas ini adalah tempat fotosintesis terjadi pada organisme autotrofik seperti tanaman. Kemudian yang keenam yaitu pada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan lapisan sel terluar pada lapisan atas dan bawah. Epidermis ini dilapisi oleh kutikula, yaitu bagian yang sukar ditembus oleh air sehingga berfungsi untuk menghambat penguapan air. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.